FK Senica menang lawan FK Pohroni. Lanjutan Liga Slovakia, FK Senica menang 1-0 atas FK Pohroni pada Sabtu tanggal 11 bulan 12 tahun 2021. Pada pertandingan ini, Egy Maulana Fikri masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Egy dimasukkan oleh pelatih FK Senica Pavel Suster menggantikan Milan Djurdjic. Kondisi Egy yang baru pulih dari cedera dan cuaca yang sangat dingin membuat Egy tidak dimasukkan dalam starting 11. Gol FK Senica dicetak oleh Giannis Niarchos pada menit ke-55. Tuan rumah sebenarnya berpeluang besar bisa unggul lebih dulu di babak pertama. FK Pohroni mendapat hadiah penalti setelah terjadi pelanggaran di kotak penalti yang dilakukan oleh Sumbera, pemain FK Senica. Namun Peter Mazan yang maju sebagai algojo tidak berhasil menjalankan tugasnya. Mazan tidak mampu mengarahkan bola tepat dengan sasaran. Kiper FK Senica, Henris Rafas, tampil cukup bagus dalam pertandingan ini. Dia sukses melakukan 5 kali penyelamatan gemilang dan pertandingan ini sebenarnya mampu didominasi oleh tuan rumah. FK Pohroni unggul dalam penguasaan bola yakni 61% berbanding 39%. Peluang mencetak gol jauh lebih banyak yakni 12 tembakan, 5 tembakan ke gawang ya. Senica hanya punya 4 peluang menciptakan gol. 2 diantaranya tepat sasaran. Sejak gol dicetak Niarchos, strategi klub Egy Maulana Fikri pun berubah. Mereka lebih banyak memperkuat pertahanan untuk menjaga agar tidak kebobolan. Mereka mengandalkan serangan balik untuk bisa menggandakan keunggulan. Namun hingga wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, skor tetap 0-1 untuk kemenangan FK Senica. Kemenangan ini membuat FK Senica bergerak dari peringkat 9 ke peringkat 7 klasemen. Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan kini mengoleksi 21 poin dari hasil 5 kali menang, 6 kali imbang dan 7 kali kalah. Sementara kekalahan ini membuat FK Pohroni semakin tenggelam di dalam dasar klasemen. Klub yang belum genap 3 tahun promosi ke kasta tertinggi ini terancam degradasi. Selanjutnya, FK Senica akan menghadapi Tegin pada 18 Desember 2021. Dan usai pertandingan ini, Liga Slovakia akan libur sementara. Dan oleh sebab itu, Egy diperbolehkan bergabung dengan timnas Indonesia setelah pertandingan terakhir di tahun ini, yakni melawan Trenčín. Tentu ini akan menjadi kekuatan tambahan dari timnas Indonesia jika Egy Maulana Fikri akan datang menuju Singapura, karena timnas Indonesia sangat membutuhkan strategi dan juga kekuatan dari Egy Maulana Fikri. Timnas Malaysia dikabarkan akan mengancam mundur dari Piala AFF. Menurut laporan media Malaysia, Stadium Astro mengutip dari Zing News, timnas Malaysia akan mundur jika permintaan mereka mendaftarkan pemain baru ditolak dalam penyelenggaraan Piala AFF 2020. Sekedar informasi, timnas Malaysia asuhan Tang Chen Ho hanya turun dengan 24 pemain di Piala AFF 2020. Mereka tidak membawa 30 pemain layaknya mayoritas tim-tim lain. Ternyata keputusan mereka salah besar, sebab 4 pemain timnas Malaysia dinyatakan COVID-19. Mereka ialah Quentin Cheng,
Faisal Halim, Khairul Hazan, dan Ahya Rashid. Jumlahnya bisa bertambah mengingat top skor sementara Piala AFF 2020 asal Malaysia, Shafawi Rashid satu kamar dengan Ahya Rashid. Karena itu, Tan Cheng Ho mendorong Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM untuk melobi AFF supaya mereka bisa mendatangkan pemain baru. Kami telah mengirimkan permintaan untuk mengganti pemain. Masalah ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah Malaysia. Semua pemain terlepas dari posisinya harus siap, kata Tan Cheng Ho mengutip dari Zing News. Mudah-mudahan FAM segera mendaftarkan pemain baru sebelum situasi ini menjadi lebih buruk, sebab tim Malaysia bisa menarik diri dari turnamen regional ini atau Piala AFF, tulis laporan Stadium Astro. Timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang menentang Laos dalam lanjutan grup B Piala AFF 2020. Skuad Garuda dipastikan menggunakan jasa bek tengah milik Ipswich Town, Elkan Bagot. Elkan menjelaskan dirinya harus beradaptasi lebih soal cuaca di Singapura yang terik. Pasalnya, selama berkarir di Inggris, baik berusia 19 tahun itu terbiasa bermain di cuaca dingin. Cuaca di sini sangat panas, berbanding terbalik dengan di Inggris. Tetapi adaptasi berjalan dengan lancar, ucap Elkan di situs PSSI. Saat disinggung soal kemungkinan jet lag, Elkan memastikan dirinya dalam kondisi fit. Pemain yang sudah mengantongi 1 caps bersama timnas Indonesia mengaku bisa mengikuti ritme penggawa Garuda yang sudah berlaga sebelumnya. Saya mampu mengimbangi kualitas pemain lainnya yang sudah bermain. Saya sudah cukup waktu untuk beristirahat. Duel Timnas Indonesia vs Laos akan ditayangkan oleh stasiun TV RCTI dan video.com pada pukul 16.30. Kemudian Elkan juga optimis bahwa Timnas Indonesia bisa menang di laga ini. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas perlu pendamping Elkan Bagot yang sesuai? Apakah Victor Ibunevo, Fahrudin, ataupun Ryuji Utomo? Silahkan kalian berkomentar di bawah yang cocok untuk mendampingi Elkan Bagot.